Siang itu, matahari sebenarnya cukup cerah, tapi rasanya dunia di sekitarku seperti kehilangan warna. Setelah telepon dari perempuan tak dikenal tadi, tubuhku serasa kosong. Aku bahkan tidak tahu bagaimana bisa berdiri dan berjalan ke ruang tengah, atau bagaimana aku bisa meletakkan ponsel di meja tanpa menjatuhkannya. Yang jelas, dada ini sesak sekali. Seperti ada sesuatu yang ingin pecah dari dalam. Aku duduk di lantai, bersandar pada sofa, dengan kedua lututku tarik ke dada. Struk restoran itu masih kugenggam. Semakin lama kulihat, tulisan kecil itu seperti bergerak-gerak, seolah mengejekku, seolah mengatakan bahwa selama ini aku terlalu percaya, terlalu buta, terlalu yakin kalau Arfan tidak mungkin menyakitiku. Aku ingin menangis sekencang-kencangnya, tapi suaraku tidak keluar, hanya air mata yang mengalir, jatuh satu-satu ke kertas yang kutahan erat. Siapa perempuan itu? Dan kenapa dia mengatakannya dengan nada seperti kasihan? Apakah dia kenal Arfan? Atau kenal Rara? Atau apakah dia perempuan itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar seperti badai di kepalaku. Tidak ada jawaban, hanya gelap, hanya perasaan perih yang makin lama makin menusuk. Aku memandangi sekeliling rumah. Rumah yang dulu terasa hangat, sekarang seperti tempat asing. Setiap sudutnya mengingatkanku pada kenangan tentang Arfan tawa kami, obrolan malam hari, rencana-rencana masa depan yang kami bangun bersama. Semua itu terasa seperti mimpi yang mulai retak. Lalu aku berdiri perlahan, kaki agak gemetar. Tapi aku berusaha menenangkan diri. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mencari tahu. Tidak bisa menyerah begitu saja, hanya karena suara perempuan asing. Dengan langkah pelan, aku menuju kamar. Kubuka pintu lemari pakaian Arfan. Semua masih rapi. Masih seperti Arfan yang kukenal, rapi, teratur, disiplin. Tapi entah kenapa, hari itu aku merasa seperti seorang penyusup di rumahku sendiri. Aku memegang salah satu kemeja kerja Arfan. Wangi parfumnya masih menempel, tapi samar sekali. Dan bahkan, aromanya tidak sama dengan parfum manis yang menempel di bajunya beberapa malam lalu. Aku menutup mata. Apakah dia benar-benar bersama perempuan itu malam-malam itu? Aku mencoba mencari sesuatu yang bisa memberi jawaban. Apapun, tapi tidak ada. Semuanya bersih, terlalu bersih. Terlalu rapi, sampai-sampai aku makin curiga bahwa Arfan memang sedang menyembunyikan sesuatu. Lalu, saat aku merapikan beberapa barang di meja kerjanya, aku menemukan sebuah bungkus permen kecil di dalam laci. Bukan permen favorit Arfan. Dia tidak pernah suka permen jenis itu, tapi aku mengenalnya. Aku pernah melihat permen itu di tokonya Rara, ya Tuhan. Aku tiba-tiba teringat. 2 bulan lalu, Arfan pernah menyebut nama itu. Dia bilang ada pegawai baru di salah satu cabang klien perusahaannya, namanya Rara, dan dia cukup membantu dalam urusan data. Saat itu, aku tidak berpikir apa-apa. Aku hanya mengangguk. Aku tidak pernah tahu akan jadi seperti ini. Tanganku bergetar. Hatiku terasa semakin perih.
Apa benar semua ini? Aku menutup laci dengan cepat, seolah ingin menolak kenyataan yang baru saja kutemukan. Hari itu terasa sangat panjang. Setiap menit berjalan lambat dan menyiksa. Aku menunggu Arfan pulang, tapi bukan karena rindu melainkan karena aku butuh jawaban. Aku tidak bisa terus terembang-ambing dalam ketidakpastian seperti ini. Ketika langit mulai gelap dan suara kendaraan di luar mulai berkurang, aku mulai gelisah lagi. Duduk, berdiri, jalan bolak-balik. Dadaku sesak, nafasku pendek. Ada rasa takut yang tidak bisa kujelaskan, takut menerima jawaban yang mungkin akan lebih menyakitkan daripada dugaanku. Tapi pada saat yang sama, aku juga tidak tahan dengan kebohongan. Jam menunjukkan pukul 7 malam, saat pintu rumah akhirnya terbuka. Arfan masuk dengan wajah letih, tapi kali ini berbeda. Dia terlihat seperti seseorang yang membawa beban besar di pundaknya, dan begitu menatapku yang berdiri di ruang tengah, sambil memegang struk itu, raut wajahnya berubah. Seperti seseorang yang tahu kalau kebohongannya akhirnya terkuak. "Kamu dapat dari mana itu?" Suaranya pelan sekali. Aku mengangkat struk itu dengan tangan yang bergetar. "Ini kamu yang jawab." Arfan menutup wajah dengan kedua tangannya. Nafasnya berat. "Aku bisa jelasin." "Jelaskan sekarang," potongku tegas. Dia menelan ludah. "Rara itu cuma teman lama, kami ketemu di salah satu acara kantor. Dia butuh bantuan soal kerjaan. Makanya kamu makan malam berdua sama dia?" Suaraku naik, tapi tidak bernada marah, lebih seperti suara seseorang yang hampir putus asa. Arfan terdiam, seolah tidak bisa mengelak. "Van," kataku lagi. Suaraku bergetar. "2 hari lalu kamu bilang lembur, tapi kamu malah makan malam dengan dia. Dan sekarang ada perempuan yang telepon aku, bilang kamu milik wanita lain." Arfan terkejut. "Telepon? Siapa?" "Entahlah, tapi kenapa seseorang bisa bicara seperti itu? Kalau kamu memang tidak melakukan apapun?" Dia memejamkan mata lagi. Dadanya naik turun cepat. "Aku gak selingkuh. Aku cuma terlalu baik sama dia." Kata-kata itu membuatku ingin tertawa pahit. "Terlalu baik. Dan kamu pikir itu alasan yang cukup?" tanyaku, hampir berbisik. Arfan mendekat, mencoba menyentuh tanganku, tapi aku mundur selangkah. Dia berhenti seketika. Ekspresinya hancur. "Sayang, aku benar-benar minta maaf. Aku gak bermaksud bikin kamu sakit hati. Aku lagi banyak tekanan di kantor." Dan dia muncul sebagai seseorang yang apa? Tanyaku tajam. Dia menunduk dalam-dalam, seperti malu pada dirinya sendiri. Seseorang yang bikin aku lupa diri. Air mataku akhirnya jatuh. Aku menutup mulut dengan tangan. "Jadi kamu memang suka dia?" Suaraku pecah. Arfan langsung menggeleng keras. "Tidak. Demi Tuhan. Tidak. Aku sedang lelah. Dan dia ada di situ. Dia bikin aku merasa dihargai. Tapi itu salah. Aku tahu itu salah." "Kalau tahu salah, kenapa kamu biarkan itu terus terjadi?" Dia tidak mampu menjawab. Hanya diam, dan diamnya lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. "Aku sayang kamu, Van," kataku pelan. "Tapi kamu membiarkan perempuan lain masuk ke hidup kamu. Kamu biarkan dia merasa punya tempat. Dan sekarang aku yang harus menghadapi semua ini. Maafin aku,
Suaranya hampir tidak terdengar. Aku menggeleng. Aku nggak tahu harus mulai dari mana untuk memaafkan. Bahkan aku nggak tahu apakah aku masih bisa percaya. Arfan mencoba mendekat lagi, namun aku mundur. Air matanya mulai keluar. Aku belum pernah melihat Arfan menangis sebelumnya. Tapi anehnya, itu tidak membuatku lega. Justru semakin sakit, karena kalau dia menangis sekarang, itu berarti dia tahu, dia sudah menyakitiku sangat dalam. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Aku gak sanggup ngomong sekarang. Arfan tidak menahan, dia hanya menunduk dan mengusap wajahnya. Tampak begitu menyesal, tapi penyesalan itu datang terlambat. Malam itu, aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Arfan mengetuk pelan beberapa kali, memanggil namaku dengan suara yang parau. Tapi aku tidak membuka. Aku hanya duduk di balik pintu, sambil menangis. Rasanya seperti dunia meremuk. Tapi aku harus tetap kuat, setidaknya untuk diriku sendiri. Di balik pintu, aku mendengar suara Arfan perlahan duduk di lantai. Dia tidak memaksa, tidak marah, tidak membentak. Dia hanya duduk, mungkin dengan punggung menempel pada pintu yang sama. Kami hanya terpisah beberapa sentimeter. Tapi rasanya seperti terpisah ribuan kilometer. Beberapa menit kemudian, suaranya terdengar lirih. "Maafin aku, tolong jangan pergi." Aku memejamkan mata sambil menahan tangis. Aku tidak pergi. Tapi, aku juga tidak lagi merasa menjadi seseorang yang dipilih. Malam itu aku berdoa dalam hati. Kalau Arfan memang masih suamiku, biarkan dia kembali memilihku. Dengan sadar, dengan hati penuh, tanpa ragu, tanpa bayangan wanita lain. Dan kalau tidak, mungkin aku harus merelakan sesuatu yang paling tidak pernah ingin kulepaskan.